Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi modul 7 tentang evaluasi proses dan hasil belajar siswa. Kami ada 4 orang, saya sendiri Ratna Asyatul Munawwaroh, kemudian ada Asyatul Mawadah, ada Ibu Neneng Leolawati dan juga Ibu Nur Hasanah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas peta konsep terlebih dahulu, yakni pada KB1 evaluasi. Pada evaluasi itu terdapat beberapa macam komponen, diantaranya evaluasi itu awal mulanya dari RPP, proses pembelajaran, kemudian dibagi lagi menjadi dua, untuk pendidikan, pengajaran, kemudian dalam RPP itu ada evaluasi. Nah, evaluasi terbagi ke dalam 4 komponen, diantaranya ada pengertian, tujuan, fungsi, dan juga prinsip. Pada evaluasi ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yakni semua peserta harus mendapatkan kesempatan untuk melakukan jawaban, pelaksanaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, kemudian hasil tes akan lebih akurat jika dilakukan lebih sering. Pada evaluasi ini terdapat evaluasi proses dan juga evaluasi formatif. Pembahasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hasyatul Mawadah pada KB1. Kemudian materi selanjutnya yakni peta konsep pada KB2. Materinya evaluasi proses belajar IPA di SD. Pada KB2 ini ada tujuan, ada 6 tujuan evaluasi, kemudian terdapat pengertian, alat, cara menyusun. Nah, dalam alat evaluasi harus mengukur 2 ranah kemampuan, yakni kognitif dan juga psikomotor. Ada kriteria penyusunan alat evaluasi yang baik, yakni harus memenuhi 3 kriteria: 1 validitas atau ketepatan, kedua reliabilitas, ketepatan juga keajegan dari hasil tes itu kemudian dapat dilaksanakan. Pada peta konsep KB3 yakni tentang evaluasi hasil belajar IPA di SD KB3. Di sini ada ranah kognitif, ranah afektif, dan juga psikomotor. Pada ranah kognitif terdapat 6 tingkatan dari mulai C1 sampai C6. Kemudian pada ranah afektif juga ada 5 tingkatan dari A1 sampai A5. Pada psikomotornya ada 5 tingkatan dari P1 sampai P5. Kemudian untuk mengukur kemampuan tersebut diperlakukan alat ukur yang dapat dipercaya, yaitu memiliki validitas sama seperti tadi, keberkesinambungan, daya pembeda, kemudian ada objektivitasnya dan juga reliabilitas. Evaluasi hasil belajar ini nanti akan dipaparkan lebih jelas oleh Ibu Nur Hasanah. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya pada KB1, yakni tentang evaluasi pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Maka kepada Ibu Hasyatul Mawadah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyatul Mawadah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi modul 7 kegiatan belajar 1 tentang evaluasi pendidikan di SD. Di sini ada beberapa komponen, yaitu pengertian evaluasi pendidikan di SD, tujuan evaluasi pendidikan di SD, kemudian fungsi evaluasi pendidikan di SD, dan prinsip evaluasi pendidikan di SD. Oke, pertama saya akan memaparkan tentang pengertian evaluasi pendidikan. Menurut Rob Taylor pada tahun 1950, ahli ini mengatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KTSP menyebutkan bahwa evaluasi adalah penilaian. Komponen selanjutnya adalah tujuan evaluasi pendidikan di SD. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa,
dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian fungsi evaluasi pendidikan di SD. Penilaian berfungsi selektif, maksudnya untuk mengadakan seleksi terhadap siswa antara lain memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, misalnya memilih siswa yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya, atau memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, peringkat, dan lain-lain, atau memilih siswa yang berhak lulus. Kemudian fungsi evaluasi yang bersifat diagnostik. Guru dapat mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan siswa dan mengatasinya. Kemudian mendeteksi kesulitan belajar siswa dan sebab-sebabnya. Kemudian fungsi evaluasi sebagai penempatan. Guru dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Hal ini merupakan pengukuran kecakapan siswa yang diisyaratkan di awal program. Yang keempat itu fungsi evaluasi sebagai pengukur keberhasilan atau sumatif untuk mengetahui sejauh mana program berhasil untuk diterapkan, misalnya guna menentukan nilai akhir dari suatu program penguasaan atau kelulusan. Biasanya ini contohnya seperti pada ulangan semester akhir atau ujian sekolah, seperti itu. Prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Yunanda, prinsip-prinsip evaluasi terbagi menjadi 5, yaitu prinsip keterpaduan. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional, pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. Kemudian fungsi atau prinsip keterlibatan peserta didik. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Kemudian prinsip koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Kemudian prinsip pedagogis. Aspek pedagogis diperlukan untuk melihat perubahan sikap dan perilaku, sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa. Kemudian prinsip yang kelima yaitu akuntabel. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua, siswa, sekolah, dan lainnya. Oke, cukup sekian pemaparan modul 7 KB1 dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yakni KB2 tentang evaluasi proses belajar siswa di IPA di SD. Maka untuk mempersingkat waktu, mangga kepada Ibu Neneng Lailawati untuk membahas KB2, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Untuk kegiatan belajar 2 yaitu evaluasi proses belajar di SD. Adapun tujuan dari evaluasi proses belajar IPA itu ada 7. Yang pertama untuk memahami konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Yang ketiga mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang keempat bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, berpikir kritis, mawas diri dan bertanggung jawab, bekerja sama dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Yang ketujuh, mengenal dan mengukur rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan keagungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, ada satu yaitu evaluasi
proses belajar IPA. Evaluasi proses ini seperti yang telah diungkapkan pada kegiatan belajar 1, yaitu untuk bermaksud mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran membawa pengaruh terhadap peserta didik. Kemudian dengan hasil evaluasi proses itu dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran itu sudah bisa pindah pada pokok pembahasan selanjutnya atau harus mengulang lagi dengan metode lain karena masih ada sebagian peserta didik yang belum paham. Kemudian hasil evaluasi proses yang kurang memuaskan itu sangat berarti terhadap kekurangan sempurnaan dalam pembelajaran karena pembelajaran berarti harus diperbaiki kembali. Kemudian hasil evaluasi setelah perbaikan itu yang pertama harus lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah alat evaluasi proses belajar. Ada alat ukur untuk mengukur aspek kognitif, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dapat ditentukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tes tersebut berbentuk objektif atau dapat berbentuk uraian. Kemudian alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Selama proses pembelajaran, latihan tentang ranah afektif harus terus dilaksanakan. Alat yang digunakan untuk mengukur ranah afektif adalah dengan melakukan observasi di kelas. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap disiplin itu contohnya dengan mengobservasi peserta didik atau mengamati apakah mereka tepat waktu dalam beberapa hal, misalnya dalam tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Kemudian ada alat evaluasi yang mengukur keterampilan proses pembelajaran. Nah, keterampilan ini melatih peserta didik untuk terampil menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran IPA melalui demonstrasi, percobaan, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis keterampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Contohnya yaitu keterampilan menggunakan tangan. Di sini kita dapat melihat keterampilan penggunaan tangan peserta didik ketika sedang melakukan percobaan, misalnya bagaimana cara memegang termometer dengan benar, apakah sudah benar dengan menggunakan tangan kanan dan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan ibu jarinya. Kemudian yang kedua ialah kita dapat melihat keterampilan penggunaan indera penglihatan peserta didik ketika melakukan percobaan mengukur suhu air yang baru saja dipanaskan. Nah, untuk mengetahui tepat berada suhu air tersebut, peserta didik harus meletakkan matanya itu sejajar dengan permukaan air raksa dan termometer. Apabila tidak sejajar, matanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan mengakibatkan pembacaan tidak tepat, jadi hasilnya akan keliru atau tegak. Kemudian ada keterampilan menggunakan indera pengecap dan keterampilan menggunakan indera pencium. Kita dapat melihat atau mengobservasinya dengan melihat peserta didik ketika melakukan penciuman atau mencium aroma dari cuka misalnya dan dari tape. Apakah mereka dapat membedakan aroma dari kedua benda tersebut? Kemudian ada keterampilan mengundang. Yang ketiga adalah cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Tingkatan dalam ranah kognitif yang dikembangkan oleh Bloom itu ada 6, yaitu C1 ingatan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Seperti kita lihat, ini ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur penguasaan materi peserta didik terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Contohnya itu, ini contohnya pilihan ganda. Jenjangnya ini jenjang berpikir C1 karena masih proses berpikir yang masih
hanya mengingat saja atau mengingat atau menyebutkan nama atau istilah atau rumus. Nah, jika banyak peserta didik yang menjawab salah, berarti materinya masih kurang dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian kita harus mengulang lagi penjelasan tentang materi tersebut kepada peserta didik agar lebih paham lagi. Kemudian untuk tanah motor, di sini kita dapat melihat format observasi kualitas keterampilan peserta didik dalam suatu percobaan tentang menentukan volume oksigen yang ada di udara. Di sini ada 9 indikator atau 9 yang dilatihkan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Antaranya ialah 1, memilih alat bahan yang sesuai, 2, cara menyalakan lilin, 3, cara meletakkan balang penyangga, 4, cara menuangkan air ke dalam bejana, 5, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin, 6, cara memeriksa permukaan air sebelum percobaan, 7, cara memberi tanda permukaan air sesudah percobaan, 8, membersihkan alat yang sudah digunakan, 9, menyimpan alat dan bahan yang digunakan. Seperti kita lihat di format ini hanya tiga dari ke-9 yang dilatihkan yang baik, berarti 6-nya masih kurang. Maka dari itu percobaan yang ke-6 harus dilatihkan kembali agar peserta didik dapat lebih baik pada percobaan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada ranah afektif. Di sini dapat dilihat pada format observasi kualitas kepribadian peserta didik mengenai tenggang rasa. Ada 4 indikator di sini, yaitu tidak memaksakan kehendak sendiri, kurang baik. Kemudian mau menerima pendapat orang lain, kurang baik. Kemudian tidak mudah tersinggung, baik. Kemudian bersedia menjalin persahabatan tanpa pamrih, masih sangat kurang baik. Nah, format ini berguna bagi guru untuk melihat perkembangan sikap tenggang rasa peserta didik. Maka dari itu, format ini harus digunakan oleh guru sebagai acuan alat ukur penilaian ranah afektif. Terima kasih. Baiklah, untuk penjelasan tentang KB3 tentang evaluasi hasil belajar IPA di SD, mangga kepada Ibu Nur Hasanah dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi hasil belajar IPA di SD. Kegiatan belajar 3 ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang selalu dievaluasi proses pelaksanaannya. Selanjutnya, pengukuran kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi pertama, kemampuan berpikir, yaitu kemampuan kognitif disimbolkan dengan huruf C. Yang kedua, kemampuan keterampilan atau psikomotor disimbolkan dengan huruf P. Yang ketiga yaitu kualitas kepribadian, afektif atau kita sebut afektif, yaitu disimbolkan dengan huruf A. Yaitu tentang alat ukur tes dapat dipercaya, yaitu memiliki yang satu, validitas atau kecepatan kesahihan yang tinggi. Yang kedua, keseimbangan sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu daya pembeda yang minimal cukup. Dari butir 1, 2, dan 3 ini kita dapat peroleh dengan membuat perencanaan yang baik, yaitu dengan dikembangkannya berdasarkan objektivitas. Butir yang keempat yaitu tentang objektivitasnya yang harus tinggi. Maksudnya, untuk membuat objektivitas yang tinggi, pertanyaan dibuat seluruhnya atau sebagian dalam bentuk tes objektif, bagian yang lain dalam uraian terbatas. Butir yang kelima yaitu reliabilitas atau ketetapan yang tinggi. Maksudnya, untuk mendapatkan butir soal yang memiliki ketetapan yang tinggi, biasanya butir tersebut
harus diuji cobakan. Yang selanjutnya yaitu tentang tes evaluasi hasil belajar siswa. Tes evaluasi hasil belajar siswa ini meliputi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah psikomotor, dan yang ketiga, ranah afektif. Selanjutnya, untuk ranah yang pertama, untuk tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif, yaitu penulisan konstruksi butir soal melengkapi kalimat di akhir kalimat harus diberi 4 titik. Yang kedua, pilihan alternatif pada butir soal objektif berbentuk pilihan ganda harusnya homogen. Homogen di sini maksudnya yaitu harus macam. Misalkan ada pilihan ganda tentang binatang, maka pilihan tersebut harus binatang semuanya. Yang ketiga yaitu setiap butir soal tidak bergantung dengan soal lain. Artinya setiap butir soal mengukur konsep yang berdiri sendiri. Maksudnya misalkan ada ketiga pertanyaan saling keterkaitan sehingga itu bisa menyebabkan ketiganya salah semua atau sebaliknya. Yang keempat yaitu memperhatikan efisiensi kalimat. Jangan menggunakan kata yang sama pada pilihan jawaban. Yang kelima yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk memilih cara pelaksanaan secara lisan atau tertulis. Sebaiknya dilaksanakan tulis jika butir soal yang ditanyakan cukup banyak. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang evaluasi hasil belajar ranah psikomotor. Hasil belajar keterampilan melalui IPA dapat diketahui melalui observasi cara merancang dan melaksanakan kegiatan. Alat ujinya adalah pedoman observasi. Kualitas keterampilan berupa pernyataan baik sekali, baik, kurang baik, dan kurang. Kualitas keterampilannya diubah menjadi angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Skor tertinggi adalah banyaknya butir jenis keterampilan atau indikator tersebut dikalikan 4. Nah, di sini ada contoh format observasi. Judul kegiatannya tentang memindahkan cairan dari satu bejana ke bejana. Di sini terlihat ada jenis kepribadian atau indikator siswa. Yang pertama, cara memegang kedua bejana. Yang kedua, ketelitian menuangkannya. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugasnya. Yang keempat, hasil akhirnya. Kita bisa pilih dengan bagaimana kualitas peserta didik dalam kegiatan, apakah baik sekali, baik, kurang baik, atau kurang baik. Lalu nilai akhir IPA teori hari kita ini teori dan praktek. Bobot praktek sama dengan bobot materi. Nilai akhirnya nilai praktek ditambah nilai nilai teori. Lanjut. Untuk bobot praktek sama dengan bobot materi. Nilai akhirnya yaitu dengan menjumlahkan nilai praktek dan nilai teori lalu dibagi 2. Bobot praktek berbanding teori yaitu 1:3, maka hitungannya menjadi nilai akhir sama dengan 1/4 dikali nilai praktek ditambah 1/4 dikali nilai teori. Ketiga yaitu nilai hasil pembelajaran ranah afektif. Upaya peningkatan kualitas kepribadian peserta didik menjadi tanggung jawab semua guru. Jika dilakukan dengan observasi akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu dengan mengisi atau menjawab pertanyaan yang berupa skala sikap. Pertanyaan positif maupun negatif terhadap suatu hal, dan siswa diminta pendapatnya setuju sekali atau setuju, tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Lanjut, Bu. Nah,
sini untuk pedoman penyokoran pada skala sikap, yaitu di mana jika pernyataannya positif, pilihan jawaban setuju sekali, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju diberi skor 4, 3, 2, 1. Jika pernyataannya negatif, skornya dibalikan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Pada waktu menghakimi naskah, selalu diupayakan pernyataan yang positif diselang-seling dengan pernyataan negatif. Di sini ada contoh skala sikap. Misalnya untuk mengukur apakah seseorang memiliki tenggang rasa yang cukup atau tidak. Lalu diminta pendapatnya apakah ia setuju atau tidak terhadap pernyataan tersebut. Pernyataannya misalkan yang ada pada contoh skala sikap di sini, yaitu saya lebih senang berteman dengan siswa yang pandai. Lalu pernyataan kedua yaitu perkawinan antar suku perlu digalakan. Mungkin itu dari saya penjelasan KB3. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4 yang telah memaparkan modul 7 tentang evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran IPA.